Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Hari ini saya akan membahaskan materi tentang peran dan hambatan guru dalam pengembangan dan potensi dan bakat siswa. Pertama-tama, saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Franciscus Jackson Mitabae, NIM 0832 419. Langsung saja kita akan membahaskan materi peran dan hambatan guru dalam perkembangan potensi dan bakat siswa. Pertama, kita harus mengetahui dalam mempelajari peran dan hambatan guru tentu harus dikaji terlebih dahulu. Definisi dari peran dan hambatan guru dalam potensi yang bersifat khusus seseorang dalam satu bidang atau kemampuan tertentu. Setiap anak memiliki bakat yang berbeda-beda, seperti bakat akademik, olahraga, belajar, dan seni ragam lainnya. Ada yang cenderung pada bakat akademik, olahraga, seni, dan sebagainya. Bakat dan potensi yang seorang anak sangat membutuhkan dukungan orang tua dan guru. Orang tua merupakan faktor pendukung utama di lingkungan keluarga, sedangkan guru di lingkungan sekolah. Namun, dalam perjalanan seorang guru tidak semulus-mulusnya untuk membimbingkan anak yang dibayangkan dalam menjalani tugas perayaan sebagai motivator pengembangan bakat siswa. Banyak hambatan yang ditemui oleh guru dan melaksanakan fungsi dan peran guru sebagai motivator dalam mengembangkan bakat dan potensi siswa. Langsung kita masuk di peran dan fungsi guru. Yang pertama, peran dan fungsi guru. Pembahasan yang kedua, hambatan guru dan menggali potensi dan bakat siswa. Langsung kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu peran dan fungsi guru. Peran guru dalam mengembangkan potensi dan bakat siswa yang sangat luas dan kompleks. Guru tidak hanya sebagai pelajar, tetapi juga sebagai pembimbing siswa, pengawas siswa, dan pembina dan disiplin kepada siswa. Yang pertama, memberikan bantuan dan dorongan. Guru harus motivasi dan dukungan siswa dalam mengembangkan bakat mereka. Yang kedua, pengawasan dan pembinaan. Guru harus mematuhi perkembangan siswa dan memberikan bimbingan yang tepat. Yang ketiga, mendidik dan disiplin. Mendisiplinkan. Guru harus menanamkan nilai-nilai moral dan disiplin kepada siswa. Jadi kita seorang guru harus memberikan nilai-nilai yang baik kepada siswa, supaya untuk siswa mengikuti apa yang guru lakukan, pasti siswa akan ikut. Sepertinya sopan santun, tutur cara, bahasa, kata. Kalau kita seorang guru memberikan nilai-nilai yang baik pada siswa, pasti itu akan siswa juga akan ikut dan paham yang diajarkan oleh seorang guru. Yang keempat, memberikan pengalaman belajar. Guru harus mendidik pengalaman belajar yang memadai dan merangsang siswa untuk belajar secara aktif dan dinamis. Yang kelima, membangkit minat dan perhatian. Guru harus mampu membangkitkan minat dan perhatian siswa pada materi pembelajaran. Jadi seorang guru ketika ingin mengajar seorang anak, seorang guru harus menarik siswa. Contohnya memberikan semangat, yel-yel, pasti siswa akan tertarik kepada pembelajaran kita hari ini, karena mereka sudah kita tertarik ke pembelajaran kita untuk hari ini. Yang kelima, menggunakan berbagai media dan sumber belajar. Guru harus manfaat berbagai media dan sumber pembelajaran. Contohnya seorang guru harus ketika les, mereka harus menggunakan media pembelajaran. Contohnya
guru memberikan materi, siswa harus mencarikan di Google. Contohnya guru memaparkan materi lewat Infokus, seperti di papan tulis, guru mengajar di papan tulis, lalu guru memberikan ujian, contohnya seperti pembuatan video, tugas Word, Excel, itu seperti kegiatan-kegiatan media online. Itu yang termaksud guru harus manfaatkan berbagai media sumber untuk pembelajaran. Yang ketujuh, menghubungkan pelajar dengan pengetahuan siswa. Guru harus menghubungkan materi pelajar dengan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa. Yang ke-8, menjelaskan unik pembelajaran secara berulang. Guru harus menjelaskan materi secara berulang agar siswa memahami dengan baik. Untuk guru harus menjelaskan materi secara berulang agar siswa memahami dengan baik. Contohnya ketika kita sudah les kemarin, lalu membahaskan ulang supaya menarik siswa agar mengingat kembali apa yang kita les kemarin. Yang ke-9, perhatian korelasi antara mata pelajaran dan praktik nyata. Guru harus menghubungkan materi pelajaran dengan praktik nyata dalam kehidupan. Contohnya seorang guru itu macam kita kan les praktik-praktik mengajar, seperti di bidang biologi itu kan ada praktik-praktik mengajar seperti membedah hewan. Contohnya di les seni budaya itu macam praktik menenun, itu juga les juga praktik-praktik mengajar. Yang ke-10, menjaga konsentrasi belajar. Guru harus menjaga konsentrasi belajar siswa. Yang ke-11, mengembangkan sikap sosial. Guru harus mengembangkan sikap sosial positif pada siswa. Yang ke-12, mengenali perbedaan individu. Guru harus memahami perbedaan individu siswa dan menguasai pembelajarannya. Kita akan masuk pembahasan materi yang kedua, hambatan guru dan menggali potensi dan bakat siswa. Hambatan guru dari lingkungan keluarga. Hambatan guru dari lingkungan keluarga. Peran guru sangat penting, namun kekurangan dukungan, perhatian, atau bahkan ketidakpedulian dari keluarga dapat mengakibatkan dari pengembangan bakat siswa. Hambatan dari lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal siswa juga berpengaruh. Lingkungan yang kumuh, tidak aman, atau kurang akses fasilitas pendidikan dapat membatasi kesempatan siswa untuk mengembangkan batas mereka. Ketika siswa contohnya di perkampungan yang kekurangan jaringan, maka siswa akan dibatasi kekurangan akses jaringan. Ketika mereka sudah melanjutkan dunia pendidikan di tingkat tinggi, itu pasti siswa akan kurang terlalu paham karena mereka dari kecil kurang terbiasanya seperti menggunakan akses komputer dan lain sebagainya. Hambatan sarana dan prasarana. Jadi hambatan sarana dan prasarana, keterbatasan sarana dan prasarana di sekolah seperti kekurangnya perhatian, fasilitas, dan ruangan belajar yang memadai. Hambatan dan kesehatan. Masalah kesehatan siswa baik fisik maupun mental dapat sangat menghambat pengembangan bakat siswa yang sakit atau gangguan mental. Mungkin tidak mampu mengikuti kegiatan belajar atau berpartisipasi dalam aktivitas yang mendukung pengembangan bakat mereka. Hambatan fungsi psikologis. Hambatan fungsi psikologis siswa seperti rasa rendah diri atau kurang percaya diri dapat menghambat pengembangan bakat siswa yang kurang percaya diri. Mungkin untuk menjadi kemampuan mereka atau berpartisipasi dalam kegiatan yang menantang. Hambatan sosial. Jadi
kita akan membahaskan tentang hambatan sosial. Hambatan sosial di lingkungan sosial. Siswa juga berperan pergaulan yang negatif atau kurang dapat menghambat pengembangan bakat. Hambatan kedisiplinan. Jadi, hambatan kedisiplin yang tidak disiplin mungkin kesulitan mengikuti program pengembangan bakat atau tidak mampu memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, saya ingin memberikan kesimpulan yaitu guru memiliki peran yang sangat penting dan mengembangkan potensi dan bakat siswa. Namun keberhasilan guru dan proses ini sangat bergantung pada berbagai faktor termasuk dukungan dari keluarga, kondisi lingkungan, sarana prasarana, kesehatan siswa serta faktor psikologis dan sosial. Guru perlu menyadari hambatan-hambatan ini dan mengembangkan strategi yang tepat untuk mengatasi hambatan tersebut dan mengoptimalkan pengembangan potensi dan bakat setiap siswa. Sekian dari saya, terima kasih.